seorang jurnalis perempuan datang untuk melakukan wawancara di medan perang. Secara tidak sengaja, ia menginjak ranjau darat. Seketika, rasa takut yang luar biasa membuatnya tak tahu harus berbuat apa. Beruntung, seorang prajurit segera menyadarinya. Ia berteriak keras, menyuruh sang gadis untuk tidak bergerak sedikitpun. Dengan tenang namun sigap, prajurit itu mengeluarkan belati dan mulai menggali tanah di bawah kaki sang gadis. Tak lama, sumbu ranjau mulai terlihat. Tapi ternyata bukan hanya satu. Gadis itu menginjak ranjau induk dan 5 ranjau anak. Sedikit saja kesalahan bisa memicu ledakan berantai yang mematikan. Saat ketegangan memuncak, tubuh gadis itu tiba-tiba miring karena tak mampu menahan stres. Untungnya, sang prajurit dengan refleks menahan sepatu gadis itu dan kembali mengingatkan agar ia tetap diam. Dengan suara lembut, prajurit itu menenangkan gadis itu dan bertanya, "Sejauh apa kamu bisa berlari dalam 5 detik?" Gadis itu menjawab gugup, "Aku tidak tahu." Prajurit itu berkata, "Aku bisa memberimu 5 detik, waktu yang cukup agar ranjaunya tidak meledak saat kakimu bergerak." Ia lalu mengeluarkan tang pemotong dan dengan sangat hati-hati mengincar kabel kendali di ranjau itu. Di saat itu, nyawa keduanya benar-benar berada di ujung mata pisau. Ketegangan menyelimuti udara. Akhirnya, dengan napas tertahan, prajurit itu memotong kabel tersebut. Ia langsung berdiri, menarik tangan sang gadis, dan berlari secepat mungkin. Namun, daya ledak ranjau itu jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Ledakan besar terjadi, dan gelombang kejut melempar mereka berdua ke tanah. Untuk melindungi gadis itu, sang prajurit melindunginya dengan tubuhnya dari serpihan tajam. Saat semuanya selesai, mereka tidak terluka karena jaraknya sudah cukup jauh dari titik ledakan. Setelah kejadian itu, gadis itu mulai tertarik secara emosional pada prajurit yang telah menyelamatkan nyawanya. Saat mereka bangkit, ia tak menyadari bahwa tali merah di tangan sang prajurit tersangkut di ranselnya. Sebelum berangkat dalam misi ke-18, sang gadis diam-diam memotret pria itu. Namun, tugas peliputan segera berakhir, dan ia harus kembali ke bandara naik bus. Saat sudah di atas bus, barulah ia menyadari, tali merah itu masih tersangkut di tasnya. Ia melambaikan tangan kuat-kuat, ingin mengembalikannya. Namun prajurit itu baru menyadari setelah bus mulai bergerak. Ia melihat tali merah itu, tapi sudah terlambat. Mereka pun berpisah tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Beberapa waktu kemudian, saat perjalanan pulang dari pekerjaan, gadis itu tiba-tiba melihat sosok yang sangat familiar. Ia keluar dari mobil dengan tergesa, tapi sosok itu telah menghilang. Ia mulai curiga bahwa prajurit itu mungkin tinggal di kota yang sama. Dengan bantuan seorang teman, ia mencoba mencari data personel pasukan perdamaian. Temannya memberinya sebuah kartu nama, dan sang gadis pun pergi ke alamat yang tertera di kartu tersebut. Ia berharap menemukan orang yang ia cari. Namun saat melihat mata pria itu, ia langsung tahu, bukan dia. Dengan kecewa, ia meninggalkan gedung. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah gelap dan hujan turun dengan derasnya. Saat ia hendak melangkah ke bawah guyuran hujan, sebuah payung tiba-tiba terbuka di atas kepalanya. Ia menoleh ke atas, dan melihat sepasang mata yang sangat ia kenal.